Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Di tengah penerapan kebijakan efisiensi, kritik muncul karena efisiensi justru diterapkan dengan memangkas belanja pegawai yang berujung pemberhentian sejumlah karyawan di beberapa lembaga. Soal polemik ini kita akan bahas bersama dengan anggota Dewan Pembina Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak dan peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Gurnadi Ridwan. Selamat petang Bang Daniel, Mas Gurnadi, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya, selamat petang Mbak Cynthia. Bung Daniel, bagaimana Anda bisa menjawab kondisi saat ini ketika kebijakan anggaran yang tujuannya adalah baik, tapi juga berdampak kepada banyak pihak. Ada tenaga honorer yang dirumahkan, ada pula perbaikan fasilitas publik dalam hal ini jalan itu juga dibatalkan. Pertama Mbak Cynthia, sebenarnya instruksi dan perintah Presiden melakukan efisiensi itu sudah sangat terang terkait dengan akun dan pos mana saja yang harus diefisiensikan. Karena Pak Presiden secara langsung sebenarnya sudah menelusuri secara detail terkait dengan pos-pos yang punya kecenderungan kemubaziran, pemborosan, bahkan tidak penting dan sebagainya. Misalnya mengurangi perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, kemudian FGD, kemudian banyak lagi alokasi-alokasi anggaran di nama akun-akun yang berbeda itu yang bisa dipotong. Jadi tidak terkait dengan pemotongan di bidang-bidang yang terkait dengan pelayanan publik langsung atau Lalu hal-hal yang maaf saya bersifat potong, vital, bagaimana termasuk terkait dengan ASN atau P3K dan sebagainya. Nah, kemudian terjadi ternyata di tingkat di bawah instruksi Pak Presiden itu kemudian ada kekeliruan dalam penafsiran efisiensi yang dilakukan oleh beberapa kementerian bersama dengan beberapa pihak lainnya. Nah, karena ditemukan fakta itulah kemudian Presiden beberapa hari yang lalu memerintahkan untuk memastikan melakukan restrukturisasi lagi terhadap beberapa yang ternyata ada terjadi mismatch misalnya terkait misalnya alokasi anggaran yang bersifat vital terhadap pelayanan publik, terhadap sumber daya manusia dan sebagainya. Bang Daniel, Makanya ini kemudian artinya yang pemutusan ataupun dirumahkan untuk tenaga-tenaga honorer itu bagian dari kekeliruan yang Bang Daniel maksud? Oh iya, itu tidak dibenarkan untuk melakukan seperti itu. Makanya kemudian sudah ditegur langsung oleh Presiden untuk melakukan restrukturisasi. Makanya kemudian kan beberapa institusi yang dalam tanda kutip nekat melakukan pemberhentian dan sebagainya itu PHK kemudian agar dikembalikan lagi karena itu langkah yang salah dan tidak benar dan bukan itu langkah efisiensi yang dimaksudkan oleh Presiden. Justru yang harus dilakukan adalah efisiensi terhadap fasilitas-fasilitas yang tidak penting. Misalnya yang dinikmati oleh para pejabat, Oke, kami tangkap. Perjalanan dinas dan sebagainya. Baik, kami tangkap. Cenderung manipulatif dan sebagainya, Mbak. Mas Gurnadi, sejauh ini untuk pemotongan 306,7 triliun rupiah ini sejauh mana bisa mempengaruhi kualitas baik itu pelayanan publik dan juga efisiensi dari perekonomian negara? Sebenarnya kami juga menyambut ya Impres 1 2025 ini tentang efisiensi karena memang tentu ya sebagai sebuah negara yang baik itu tentu harus juga membelanjakan belanjanya sesuai dengan kebutuhan dan juga porsinya. Tapi nampaknya ya tadi di teman-teman Kompas juga secara gamblang ya menjelaskan dinamika yang terjadi baik di pusat ataupun di daerah ya. Nantinya menunjukkan bahwasanya Impres ini ternyata strategi pelaksanaannya belum mantap gitu ya, belum kuat. Makanya kami juga mempertanyakan ya kesiapan dari regulasi atau kebijakan publik ini karena juga terkesan terburu-buru ya dan daerah kita tahu sendiri ya bahwasanya APBD teman-teman di daerah itu sangat tergantung dengan transfer pusat. Nah, ketika kemudian secara mendadak di 2025 diberikan sebuah
pemotongan, pemangkasan Mhm. dari yang bersumber dari dana transfer. Nah, itu kemudian menciptakan tadi ya problem-problem soal masalah pelayanan dasar gitu ya. Salah satunya tadi ya berkaitan dengan jalan dan sebagainya. Dan ini tentu ya menjadi sebuah pukulan telak dan produktif ya. Apalagi kalau kita lihat ya beberapa kebijakan di pemerintah pusat ya, kita tahu sendiri banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat terkesan terburu-buru, remah partisipasi, kemudian dengan sepihak langsung dibatalkan gitu karena dianggap Mhm. tidak efektif. Nampaknya ini perlu dikaji kembali ya setiap Oke. kebijakan yang dibuat karena sudah banyak sekali nih. Makanya kita juga Berarti mempertanyakan gini ya. Mas Gurnadi, artinya ketika ada kekeliruan, ketika ada, ekses ini tidak diperhitungkan sebelumnya atau seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya, kalau kita melihat dari kondisi yang ada ya. Kan kita tahu sendiri ya, kemarin teman-teman di level kementerian sudah misalnya melakukan, apa namanya, koordinasi kerja ya di Magelang dan sebagainya. Nampaknya belum terlihat gitu ya. Artinya memang efisiensi yang ditargetkan sebesar 300 triliun ini satu angka yang cukup ambisius. Nah, yang jadi titik permasalahan juga kan kita juga harus tahu ya, dari sisi Mhm. masyarakat ataupun, dari sisi, apa namanya, masyarakat gitu. Kita juga melihat ketika ini diefisiensikan, sebenarnya uang ini lari kemana. Nah, itu juga harus dijelaskan oleh pemerintah gitu. Jangan sampai kemudian di satu sisi banyak pelayanan dasar yang kemudian tersita, tetapi di sisi lain gitu kita melihat bahwasannya pemerintah pusat juga nampaknya kayak tidak punya apa ya ana yang jelas ya. Misalnya saya satunya aja adalah soal awal kabinet terbentuk ya. Itu Ya. kemudian kita sebut sebagai kabinet gemoy gitu. Terus adanya pengangkatan status-status yang kita anggap juga kemudian mempertanyakan gitu. Sebenarnya yang diefisiensi yang mana gitu. Mhm. Nah, seolah-olah itu efisiensi ini mengorbankan akar rumput gitu, menggunakan masyarakat yang bawah, tetapi di level atas itu tidak tuntas. Oke, Bahkan mungkin kita silakan ingat sendiri dijawab ya, oleh Bang Daniel. Ada stafsus-stafsus yang juga baru saja diangkat. Kan formulasi efisiensi yang dilakukan itu sudah jelas sebenarnya. Terkait dengan beberapa jabatan, kan memang formasinya itu ada. Jadi memang, misalnya staf khusus, di kementerian itu formulasi dan undang-undangnya memang mengakomodir, jabatan tertentu Mhm. tersebut. Nah, Mhm. kemudian kedua, arah anggaran akan kemana itu sebenarnya sudah jelas. Pak Prabowo, Presiden misalnya di dalam sidang kabinet, kemudian kepada publik bahwasannya alokasi, efisiensi itu akan banyak langsung difokuskan pada upaya misalnya, meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian sekolah, pembangunan sekolah-sekolah baru, kemudian juga Pak Prabowo Presiden ingin mendorong, apa, government expenditure yang lebih, besar di sektor ekonomi. Kenapa? Karena kan pertumbuhan ekonomi kita ini Ya. sekarang itu ditompang oleh konsumsi, publik, konsumsi masyarakat. Nah, Mhm. makanya kemudian salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan, untuk, penyediaan tenaga Oke. kerja, lapangan Ya. kerja, maka Pak Prabowo berusaha, Presiden berusaha mendorong, government expenditure, pengeluaran, pemerintah di Mhm. sektor ekonomi itu bisa lebih besar dan bisa mendorong, pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru yang Ya. tentu berdampak terhadap, lapangan pekerjaan, kemudian daya beli masyarakat sehingga bisa, mendorong pertumbuhan Oke. ekonomi, yang lebih besar tahun Mhm. ini. Mas Gurnadi, kalau dilihat sekarang kan kebijakannya, instruksinya seakan-akan di tiap daerah itu disamakan, dipukul rata. Lalu baik itu kementerian dan juga lembaga, bagaimana mungkin dari Fitra sendiri melihat apa ya kondisi ini? Apakah bisa disamakan karena kan situasinya akan berbeda untuk tiap daerah? ya tentu tidak bisa disamakan ya, karena kita tahu sendiri ya Indonesia itu punya bentang alam atau geografis yang berbeda ya. Ini kalau kita ngomong soal layanan di infrastruktur ya, bahwasannya ada juga daerah-daerah yang sebenarnya sangat butuh ya adanya pembangunan gitu. Apalagi kita tahu sendiri ya, pemerintah daerah itu kan punya otonomi khusus ya untuk menentukan skala prioritas. Nah, ketika tadi ya melalui dana transfernya itu kemudian terjadi misalnya pemotongan, pemangkasan, seperti kayak yang DBH SDA kan juga Hmm. itu juga ada pemotongan ya. Sedangkan kita tahu sendiri ya, itu akan merugikan daerah-daerah penghasil yang tentu dia punya dampak ataupun punya apa ya kewajiban lingkungan yang memang harus diselesaikan. Nah, yang seperti ini nampaknya juga formulasinya tidak bisa disamaratakan. Tadi betul sekali ya, sepakat ya. Semangat Impres ini sebenarnya bagus ya untuk mengefisiensikan penganggaran atau pembelanja pemerintah yang sebenarnya lebih efektif karena sebelum-sebelumnya Ya. juga dianggap tidak sesuai output. Tetapi tadi implementasi ini menjadi masalah ketika diterapkan membabi buta, kemudian tidak ada ruang partisipasi gitu ya. Hmm. Nampaknya
lagi-lagi ya, dari kebijakan ini pemerintah harus belajar ya, bahwasanya dalam membuat kebijakan itu tidak Oke. perlu tergesa-gesa. Mhm. Gimana, Bang Daniel untuk menanggapi hal ini Bang Daniel? Ya, ini tidak terburu-buru, kan sudah memang ketika masuk ke era pemerintahan Pak Prabowo memang fokus pada upaya spesialisasi melalui kementerian-kementerian yang ada. Artinya sektor-sektor yang punya skala ekonomi besar itu diurus oleh satu kementerian khusus, misalnya. Makanya kemudian muncullah beberapa pemecahan kementerian. Nah, Mmm. langkah tersebut harus diikuti oleh langkah berikutnya, yaitu efisiensi anggaran. Pak Prabowo secara langsung menelusuri secara detail anggaran-anggaran di setiap kementerian, khususnya tadi yang poin-poin punya kecenderungan ke mubaziran. Nah, proses Mmm. itu sudah dilakukan semenjak beliau memerintah 3 bulan yang lalu. Sekarang Tapi sudah Bang Daniel, jalan 4 bulan. bukankah ada beberapa kementerian yang tidak secara langsung tidak terimbas begitu besar? Hasil restrukturisasi yang saya dengar hari ini, karena kebetulan saya memimpin salah satu badan penyelenggara haji, itu banyak juga yang kemudian dipotong, kemudian setelah penyesuaian banyak juga yang Kalau Kemhan seperti kemudian apa Bang itu Daniel? Kemhan juga dipotong. Polri? Jadi Kapolri juga dipotong. Hari ini kami mendapat laporan dari teman-teman di DPR, efisiensi juga menyasar Kementerian Pertahanan, juga menyasar kepolisian dan semua kementerian dan badan, termasuk Tapi Badan prosentase Penyelenggara Haji di pemotongannya tempat itu kami. bagaimana sih pengaturannya Bang Daniel? Untuk kementerian ini sekian persen, untuk kementerian ini sekian persen, penghitungannya bagaimana? Tentu terkait dengan alokasi anggaran dan akun-akun yang tadi punya kecenderungan punya mubazir, Mmm. boros, kemudian misalnya alokasi untuk FGD, rapat-rapat yang sebenarnya tidak diperlukan, Mhm. kemudian perjalanan dinas Iya, dan sebagainya, fasilitas pejabat dan sebagainya, iya, itu yang kemudian dilakukan efisiensi. Jadi itu yang iya, ditelusuri. Seharusnya itu yang menjadi fokus perintah presiden, itu adalah bagian-bagian itu yang baik. harus diefisiensikan. Mhm. Mas Gurnadi, bagaimana Anda melihat, Fitra melihat kontradiksi antara efisiensi anggaran, tapi di sisi lain juga kementeriannya besar atau gendut, dan juga staf sus juga banyak dan baru saja banyak yang diangkat. Ya itu yang kemudian jadi, perhatian kami ya. Artinya kebijakan pemerintah ini cukup paradok gitu ya. Karena tadi ya di awal dibangun dengan, sebenarnya banyak juga masyarakat sipil juga mengatakan ketika kabinet Hmm. ini dibentuk secara besar, bahkan sepanjang sejarah gitu, itu akan ada biaya birokrasi yang mau tidak mau harus disipkan, itu yang pertama. Kedua juga Mhm. kita masih ingat ya bahwasannya kemarin juga ada, rumah dinas DPR yang kemudian dia dialihkan ke, rupiah ya menjadi uang cash, dan itu juga kan sebetulnya juga pemborosan ya. Padahal dia punya fasilitas yang sudah ada, tapi kemudian menambah beban baru ya berupa anggaran yang berupa cash gitu ya. Nah, Mhm. kebijakan-kebijakan ini kemudian kami lihat gitu ya, bahwasanya kenapa ya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi anggaran itu nampaknya tidak menyentuh tinggi-tinggi negara gitu ya. Harusnya kan itu dicontohi oleh pejabat publik utama ya, bagaimana mereka kemudian bisa mengurangi fasilitas negaranya, bukan kemudian langsung. Artinya ketika itu bertahap, itu harus Ya. dicontohkan oleh pemimpinnya dulu gitu. Karena kalau Mhm. tidak seperti itu, ya akhirnya jadi seperti ini ya, terjadi kekeosan, terjadi kecemburuan sosial gitu ya. Ya. Walaupun secara semangat itu impres itu cukup bagus menurut saya. Mhm. Bang Daniel, kontradiksi ini kan juga disoroti oleh masyarakat. Netizen juga menyoroti di saat Deddy Corbuzier ditetapkan sebagai staf sus Kemenhan, di sisi lain banyak tenaga honorer yang diberhentikan meskipun sekarang sudah direvisi ya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Dan di sisi lain ada ekonom juga yang melihat bahwa ini nampaknya nanti akan ada dampak jangka panjang terkait dengan perekonomian di tanah air. Dampak jangka panjang pasti ada ya, tapi kami berkeyakinan dampaknya positif. Nah, dampak jangka panjang yang diharapkan oleh Presiden Prabowo adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang lebih besar. Kenapa begitu? Karena hasil dari efisiensi itu akan dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, untuk mendorong peningkatan daya beli
masyarakat, dari semua program-program yang ada pada saat ini, termasuk untuk memperbaiki fasilitas sekolah di seluruh Indonesia. Jadi dampak jangka panjangnya secara ekonomi justru adalah dampak-dampak positif karena nilai 306 triliun yang diefisiensikan itu setelah dihitung itu oleh tim di presiden itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat positif dan menyediakan lapangan pekerjaan karena banyak proyek-proyek pemerintah yang kategori tadi saya sebutkan spending expenditure yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Nah, kemudian kalau terkait dengan tadi saya sebutkan staf khusus dan sebagainya, Ya, ya. kan kalau itu memang formasinya memang ada. Artinya jabatan itu kan sejak periode-periode sebelumnya memang sudah ada. Hmm. Nah, memang perintah presiden adalah penting semua para pejabat negara itu tadi menjadikan dirinya sebagai contoh, sebagai teladan. Itu berulang kali disampaikan oleh presiden agar kemudian upaya efisiensi ini bisa dilakukan Baik, secara masif dan menyeluruh. Kira-kira begitu, Mbak baik. Cynthia. Terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan juga terima kasih Mas Gurnadi Ridwan, peneliti dari Forum Indonesia dan untuk Transformasi Anggaran. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Mbak Sainta.